Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Tukang parkir di Merauke ditemukan tewas dengan luka di kepalanya. Tabrak truk dari belakang, pengendara motor di Timika mengalami putus tangan. Usai kontak tembak selama 3 hari, situasi di Oksibil Pegunungan Bintang mulai normal. Sepuluh siswa di SMA Negeri 1 Timika tiba-tiba tidak sadarkan diri dan berteriak histeris saat proses belajar sedang berlangsung. Kejadian yang biasa disebut kesurupan ini sempat membuat panik guru dan siswa. Pihak sekolah akhirnya memulangkan siswa dan menghentikan proses belajar untuk menangani siswa yang tidak sadarkan diri. Sejumlah guru sibuk menyadarkan anak didik mereka dengan berbagai cara. Kira-kira berapa orang? Awalnya gimana? Kita tidak tahu, hanya mereka tiba-tiba aja Di dalam kelas. Iya. Ukuran keras begini tidak, cuma mereka tidak terik, memang kayak ada mereka bilang kami diganggu. Perempuan ini. Pihak sekolah mengatakan peristiwa ini sudah sering terjadi, namun tidak sebanyak ini. Sudah banyak korban, cuman anak-anak yang lain banyak yang menganggap ini sebagai candaan, jadi semakin banyak berdatang. Saya karena kita masih kelas 10, jadi akhir-akhir ini memang pas itu sudah masuk, memang sudah banyak Pak. Kalau dari pernah ada saya anak-anak rasukan nih bilangnya saya kali tuh masuk diganggu disebut namanya Pak. Tapi karena ada yang mengganggu, jadi dianya juga marah. Ya lebih dari 5 lah Pak, banyak. Jadi setiap satu masuk, habis itu udah 5 menit langsung lagi 3 misalnya. Banyak gitu Pak. Kesurupan kerap dikaitkan dengan fenomena mistis. Namun secara medis, kesurupan adalah gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh pikiran, memori, hingga identitas diri. Hingga saat ini penyebabnya belum diketahui pasti, namun bisa disebabkan faktor genetik, lingkungan, stres, dan sebagainya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Isu penculikan anak masih menghantui para orang tua di Merauke. Kekhawatiran orang tua ini terlihat saat mereka menunggu anak mereka di sekolah. Biasanya setelah anak masuk dan belajar, para orang tua pulang, kini mereka menunggu hingga proses belajar selesai. Polisi menghimbau para orang tua agar tidak mudah mempercayai isu penculikan anak yang beredar ramai di media sosial. Kepala Seksi Humas Polres Merauke, AKP Ahmad Nurung mengatakan, hingga kini polisi belum menerima laporan tentang kasus penculikan anak. Adanya isu-isu penculikan anak di Kota Merauke yang diduga pernah terjadi di salah satu sekolah, itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena memang tidak ada kejadian itu dan juga tidak ada laporan yang masuk ke Polres Merauke terkait adanya penculikan anak. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dengan adanya isu itu jangan terlalu dipercaya. Namun tetap orang tua waspada terhadap anaknya, ya baik dalam pengantaran, penjemputan, itu juga tetap diperhatikan. Isu penculikan anak saat ini menggegerkan warga Merauke. Isu penculikan ini viral di media sosial dan polisi sudah memastikan berita tersebut hoaks. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Investasi yang masuk di daerah kerap terkendala oleh peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah yang tidak memihak terhadap majunya suatu daerah. Membahas soal investasi dan kebijakan Presiden, 6 gubernur setanah Papua bertemu di salah satu hotel di Kota Timika. Selain itu juga pertemuan itu untuk membahas percepatan pembangunan di tanah Papua.
Selain percepatan pembangunan, para gubernur ini sepakat untuk menekan angka inflasi, stunting, serta kemiskinan ekstrim di seluruh Papua. Atau dalam ini Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua BP3 OKP. Ya, itu poinnya. Jadi tidak given. Kadang-kadang kan given. Pemerintah pusat ingin ini. Kita harus bahas dia dulu. Begitu. Karena kita yang tahu tentang aspirasi dan keinginan masyarakat. Yang sampai nanti itu tidak jatuh, tidak nyambung, yang pada akhirnya ya nanti kembali lagi pengalaman masa yang lalu. Itu diantaranya, yang lainnya kita bersepakat untuk kita dukung kebijakan negara dan pemerintah ini ya, bagaimana mendorong penanganan stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, dan putus sekolah, menjaga kesejahteraan dan lain sebagainya, itu diantaranya. Jadi itu bagian komitmen. Keenam gubernur sepakat memberikan dukungan dalam mempromosikan potensi-potensi wilayahnya di seluruh Indonesia dan mancanegara, guna menggait banyak investor datang untuk menanamkan modalnya dan membangun di tanah Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.